16 nya juga. Berapa? Oke. Baru 7 ya. Mana ini yang lain? Coba dihubungi biar masuk. Cek, suara Bu Erin kedengeran ya? Dengar nggak? Dengar ya? Oke, ini statusnya sudah record. Oke. Oke. Kelihatan ya? Di situ ada pembekalan ya, Dek? Iya, Bu. Iya. Terus itu aja. Mau kemana? Mana yang lainnya? Ya Allah, aku sendiri kelompoknya. Yang lain belum ini. Udah mau jam 9 kan ya, jadi pas kita mulai. Alah, harus tulis aja. Tadi 1.800. Nggak salah kok hitungannya. Itu enggak? Udah, yang lain mana ini? Silahkan dipanggil kawan-kawannya. Rohman, mana Rohman? Kok nggak kelihatan mukanya? Bu, aku kakain dulu ya. Iya. Iya. Udah Bu, besok juga. Besok lepas. Oke, yang lain mana? Kita totalnya berapa? 26 ya? 26 orang, lumayan nunggunya nih. Bukan masuknya yang masuk semua itu gimana? Ini semuanya masuk. Itu pakai apa itu? Zoom. Nah, Berapa Zoom. orang?
26 orang nanti kita rame-rame. Jangan lupa di SS ya, yang ada foto kalian ya. Di SS untuk bukti. Udah, Bu. Oke, udah rame. Sudah 13, tinggal 13 orang lagi. Oh sorry, tinggal 14 orang lagi nih. Oke, baru Rohman yang laki-lakinya. Oke, nambah lagi Galda. Oke, di SS dulu ya. Mukanya kasih lihat. Oke.
Nama gue Sasa lagi. Ntar dulu. Kayak masih dalam orangnya. Udah gabung ya? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, ini sudah lihat slide belum tampilannya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ada tulisan pembekalan kuliah KKN nyata ya? Ya, oke. Suara saya kedengaran? Kedengeran. Oke. Jadi nanti kita akan memulai pembekalan kuliah ini selama 60 menit ya. Kita hitung dari yang awal kita persiapan tadi, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya nanti close presentasi ini, ya kita anggap berakhir ya. Gitu. Oke. Ya, Bu. Terima kasih sudah hadir hari ini pada pembekalan kuliah. Walaupun beberapa masih belum masuk, nanti kita tunggu. Dan mohon untuk meng-SS juga ya di rumah terkait ini. Kemudian yang bisa merekam, direkam. Ini juga sambil direkam ya. Dan langsung saja untuk menyingkat waktu, pembekalan KKN DR ya, edisi tanggap COVID-19, kelompok 179 dan 180. Hari ini, sembari kita mengetahui lebih dalam apa sih kuliah KKN DR ini ya, karena KKN ini biasanya berlangsung di lokasi pedesaan ya, atau tempat di mana Universitas UIN Raden Intan Lampung itu menunjuk kalian untuk melakukan
kerja nyata di daerah. Tetapi pada kondisi kali ini COVID-19 ya, terpaksa kita menyatakan bahwa perkuliahan tetap berjalan agar tidak memberikan kendala pada penyelesaian studi kalian, sehingga KKN ini diperuntukkan walaupun DR ya. Arti DR itu artinya dari rumah gitu ya. Jadi di sini saya akan membacakan, saya hanya membawakan ya penyampaian pembekalan yang diturunkan dari LP2M, sehingga ada petunjuk teknis atau juknisnya untuk kalian nanti benar-benar melakukan kuliah dari rumah itu secara nyata, gitu ya. Jadi ada benar-benar pengabdian terhadap masyarakat, walaupun tidak berkelompok, tapi dilakukan secara individu. Nah, di sini ada pembekalan ya. Kita berkoordinasi dalam kesempatan hari ini tadinya diberlakukan secara berkala ya, nantinya akan beberapa kali kita sharing apakah ada kendala di lapangan atau nanti ada yang kurang dipahami, sifatnya itu bisa jaringan pribadi. Nah, di sini saya akan bacakan petunjuknya ya, petunjuk teknisnya, bahwa KKN ini berpedoman pada pengabdian ya, pengabdian masyarakat secara individu dari rumah dengan bimbingan DPL-nya serta pengawasan dari panitia UIN Raden Intan Lampung yang terkait yaitu LP2M. Nah, adapun panduan yang kita gunakan adalah juknis. Semuanya sudah baca belum? Ya. Saya harap ini jadi patokan karena ada lampiran yang nantinya di lampiran itu laporanmu dibentuk secara teknis atau petunjuknya atau yang dibuat dari LP2M itu sesuai dengan tuntunannya. Ya, di situ ada contoh videonya, kemudian karya tulisnya ya. Di situ sudah ada. Jadi mahasiswa tinggal berpedoman terhadap petunjuk teknis yang dibuat LP2M. Ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian ya, di situ ada di sini langsung ya, dasar hukum. Jadi, kenapa sih kita harus pakai daring ya? Karena memang belum ada kepastian secara tetap bahwa COVID-19 ini sudah hilang. Jadi, memang untuk meminimalisir terjadinya penyebaran ya, kemudian upaya pencegahan sehingga kita harus melakukan daring seperti ini. Nah, kemudian adapun juknisnya KKN ini, ya di sini memastikan. Jadi tujuan kali ini adalah memastikan KKN tanggap darurat COVID ini tidak menghambat penyelesaian studi kalian sehingga tetap berjalan dan kalian mendapatkan apa yang memang diprioritaskan dari UIN Raden Intan Lampung. Nah, langsung saja ya, apa sih KKNDR itu? KKNDR itu adalah kuliah kerja nyata dari rumah. Jadi, mahasiswa dituntut untuk melakukan pengabdian secara individu dari rumah dengan bimbingan. Sehingga nanti kemarin sudah saya berikan ya, konsep dari minggu ke minggu. Jadi 40 hari itu kalian harus melakukan kerja nyata dengan agenda harian, mingguan, dan bulanan. Ya, semuanya itu dilakukan pribadi atau individu. Gitu. Setelah pembinaan hari ini, kalian semua akan mendapatkan surat. Ya, surat itu dibawa ke kelurahan atau ke kepala desanya untuk langsung hari Senin memulai KKNDR ini, ya. Kemudian lanjut, ya. Bentuknya, nah ini ada bentuk yang wajib, ya. Ketika kalian ingin melakukan pengabdian masyarakat, sehingga ada poin-poin nilai, ada indikator nilai yang akan menyatakan kalian lulus
atau akan mengulang KKN tahun depan jika 3 kegiatan ini tidak kalian lakukan. Jadi harus wajib dilakukan ya. Nah, yang pertama adalah KKN dari rumah berbasis media sosial. Ya. Jadi media sosial ini keterkaitan seluruh DPL ya dan mahasiswa wajib memiliki media sosial dan platform. Jadi kalian sebagai pemberi informasi kepada masyarakat yang berkenaan dengan ada tema-tema khusus yang diberikan oleh UIN Raden Intan Lampung. Jadi boleh ambil tema penyuluhan ya atau tutorial. Kemudian ada lagi nanti saya berikan bentuk kegiatannya. Nah itu yang kelanjutan dari pembekalan ya, nanti ada bimbingan dari Bu Erin. Jadi terkait berbasis media sosial ini. Sehingga sekarang atau setelah pembekalan ini, teman-teman mahasiswa harus punya media sosial ya. Nah setelah punya media sosial, KKN DR berbasis pengabdian masyarakat ini ya, dibuat seperti adanya penyuluhan ya. Yang kedua adalah berbasis pengabdian masyarakat. Jadi kalian itu bisa ikut serta dalam kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan COVID-19 ya, atau berkaitan dengan keagamaan. Jadi moderasi keagamaan itu yang kalian dapatkan teorinya di kampus itu bisa diaplikasikan ke masyarakat. Nah itu berbasis pengabdian masyarakat. Atau nanti mengumpulkan warga lintas agama. Atau apapun itu yang nanti konsepnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nanti untuk yang poin kedua bisa bimbingan sama Bu Erin. Nah kemudian yang ketiga, KKN DR ini ya dari rumah berbasis produktivitas keilmuan. Nah yang nomor 3 ini lebih pada artikel ya. Gimana Bu cara buat artikel? Nah itu sudah ada juknisnya. Teman-teman bisa lihat juknis buku ya, atau PowerPoint PDF dari LP2M, di situ sudah ada bagaimana buat abstraknya, contoh abstrak seperti apa ya, tinjauan pustaka, metodologi yang digunakan. Nah, jadi hampir sama seperti buat skripsi. Jadi belajar dulu sebelum kalian buat skripsi, buat karya tulis atau artikel ya, pengabdian masyarakat yang nantinya Bu Erin pandu. Jadi nggak bisa membuat sesuai dengan kehendak kalian sendiri. Jadi harus berbasis masalah dan produktivitas keilmuannya sesuaikan dengan prodi kalian. Jadi yang sosiologi berarti produktivitas keilmuannya kaitkan dengan sosiologi. Yang filsafat PPI begitu, psikologi begitu ya, tasawuf pun seperti itu. Ya. Yang studi agama-agama pun yang dikaitkan produktivitas artikelnya harus sesuai dengan prodi kalian. Sehingga nanti jika artikel itu memang bagus atau layak untuk dilanjutkan, maka itu bisa menjadi skripsi kalian, gitu ya. Bisa dipahami. Kemudian, oke, lanjut. Ini ya, media sosial. Ada syaratnya, prasyaratnya adalah video minimal berdurasi 1 menit dan maksimal 3 menit. Itu biasanya kita mau upload ke Instagram ya. Nah, jadi kalau misal teman-teman mau misalnya membuat sebuah platform YouTube, maka boleh lebih dari 3 menit, boleh 20 menit, boleh 1 jam, ya, nggak masalah. Atau di Facebook ya, membuat media-media pembelajaran atau media-media penyuluhan itu boleh. Durasinya tidak terbatas kalau itu di YouTube dan Facebook. Tetapi kalau di Instagram itu dibatasi 1 menit atau 3 menit. Nah, kemudian video boleh menggunakan apapun yang benar-benar mendukung. Ya, boleh menggunakan aplikasi-aplikasi untuk editing dan apapun itu sehingga menghasilkan video berkualitas baik, tidak blur ya. Nah, kemudian videonya nanti akan diupload di tag ya, tagnya hashtagnya UIN Raden Intan Lampung, kemudian kepada DPL saya ya, kemudian disebarkan ke seluruh
masyarakat atau halayaknya ya. Jadi kemudian peserta harus memperhatikan kaidah etika berbahasa sehingga boleh menggunakan bahasa-bahasa yang kekinian tetapi tetap pada prosedur kaidah-kaidahnya ya. Tidak boleh yang tidak dipahami oleh banyak orang gitu ya. Jadi ada etika berbahasa yang harus kalian perhatikan. Sehingga nanti tidak ada komplain di kemudian hari. Jadi cari aman aja ya, tidak ada pelanggaran terhadap norma agama, hukum ya, sosial, kemudian kesusilaan, itu tidak boleh. Kemudian setiap perjalanan ya ke turun lapangan di wilayah sekitarmu, Anda sekalian harus menggunakan jaket KKN-nya gitu. Jadi gimana kalau misalnya jaketnya nggak bisa dia bawa atau diambil, dipaketin ya, bisa dipaketin atau bagaimana solusi yang kalian miliki gitu ya. Sorry, batuk dulu. Oke, minum ya. Oke, kemudian DPL itu akan mengkoreksi, jadi kalian nggak boleh upload dulu ya teman-teman. Jadi Bu Erin koreksi dulu satu-satu video yang akan kalian upload di platform sosialnya. Ya, kemudian ada berbasis produktivitas keilmuan. Jadi satu buah artikel secara individu itu menyangkut biasanya pengabdian ya. Kemudian harus pada format yang telah ditentukan oleh LP2M. Jadi Masnya harus benar-benar baca juknisnya. Juknis itu benar-benar membuat kalian, oh saya harus membuat ini gitu ya. Dan membuat laporan sesuai dengan kaidahnya. Nah itu. Kemudian ini jadwalnya ya. Jadi kita tidak bisa keluar dari jadwal. Sorry. Nah, pembekalan sampai besok ya 5 Juli, kemudian pelepasannya tanggal 6 Juli, jadi Sabtu Minggu, Senin besok kita akan tetap melakukan pembimbingan. Kemudian pelaksanaan kegiatan KKN ini nih ya, ada susunannya, ada prokjanya. Prokjanya udah Ibu Erin kasih ya, bayangan dari minggu ke minggu. Gitu. Tinggal nanti kalian inovasikan apa sih yang ada di wilayah rumah Anda gitu ya. Yang minggu pertama adalah perancangan rencana program kerja KKN ya yang dikonsultasikan via daring. Jadi kalau nggak pakai Zoom gimana Bu? Japri gitu ya, WA. Nah, kemudian minggu kedua adalah pelaksanaan program kerja kita yang pertama. Nah, saya harap program kerja kita yang pertama adalah melihat profil desanya dulu atau profil kota Anda. Ya. Jadi Anda itu melihat apa sih yang potensi apa yang dimiliki. Sehingga ketika sudah Anda lihat potensi yang Anda miliki, daerah Anda yang Anda tempati, saya pikir tidak akan kesulitan ya untuk Anda nanti mendapatkan masalah atau untuk menyelesaikan masalah. Oke, sambil Bu Erin SS sebentar ya. Oke. Belum dikasih tahu loh. Oke, kemudian nah, kemudian ini minggu kedua pelaksanaan program kerjanya adalah membuat video ya, masalah-masalah videonya. Ya, kemudian keempat, kelima itu sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh LP2M ya. Jadi terkait pengabdian, kemudian pembuatan artikel, kemudian minggu ke-6 evaluasi program kerja dan mulai menyusun laporan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kenapa sih ya kok tetap dibuat kelompok? Padahal kerjanya individu atau sendiri-sendiri. Nah,
Pengelompokan ini hanya untuk memudahkan kita koordinasi, sehingga saya dapat memonitoring kalian jika ada nanti kesulitan-kesulitan saat KKN ini berlangsung ya. Walaupun individu, nanti pelaporannya itu akan diseleksi agar tidak mengandung unsur SARA ya, dan lain sebagainya. Dan tolong diperhatikan, karena ini berbasis media sosial ya, jadi apapun yang kalian ungkapkan di videonya nanti, apapun yang nanti kalian utarakan, maka itu menjadi jejak digital, paham ya? Jadi jejak digital itu tidak bisa dihapus. Jadi hati-hati sekali, karena ketika jejak digital itu benar, maka akan menguntungkan kalian. Tetapi ketika jejak digital itu salah atau menyinggung satu komunitas atau daerahmu sendiri yang dirugikan, maka akan berdampak pada masalah di kemudian hari, gitu ya. Tolong dipahami seperti itu. Kemudian ada alur pelaksanaan kegiatan ya. Ada DPL melaksanakan pembekalan KKN ini dibimbing secara daring, kemudian monitoring. Monitoring ini setelah hari ini, maka saya akan memberikan monitoring beberapa kali. Nanti ada sekitar 4-5 kali bimbingan secara daring, secara kelompok. Tetapi secara individu itu kapan saja boleh untuk memudahkan kalian. Kemudian mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Juknis ya. Jadi jangan sekali-kali tidak sesuai dengan buku yang dikeluarkan dari LP2M. Kemudian ada alur kegiatan selanjutnya. Hari Senin ya, mahasiswa itu sudah mulai turun ya. Kemudian mengisi belangko surat izin pelaksanaan yang sudah saya kirimkan ya kepada kalian. Kemudian kalian menyerahkan itu kepada pejabat berwenang atau kepala desa atau lurah ya di lingkungan tempat kalian melaksanakan pengabdian KKN dari rumah ini. Kemudian mahasiswa meminta surat keterangan kepala desanya atau lurahnya menerangkan bahwa pengabdian yang kalian lakukan itu sesuai dalam kegiatan KKN-DR ini. Surat keterangan itu diterbitkan berdasarkan surat izin pelaksanaan KKN-nya. Kemudian mahasiswa membuat laporan dan menyerahkannya kepada KKN DPL-nya ya. Kemudian saya koreksi. Gitu ya. Nah, di sini ada alurnya. Dari korkel yang sudah ditunjuk, maka menyerahkannya nanti korkel berkelompok ya, dikumulatifkan, kemudian diserahkan kepada LP2M via email. Dan kemudian panitia dan mahasiswa memantau perkembangan informasi terkait KKN dari website radenintan.ac.id. Jadi teman-teman harus pantau juga webnya. Nah, sorry ya. Kemudian DPL memberikan penilaian pendadaran atas laporan hasil pelaksanaan dan menyerahkan kepada LP2M UIN Radenintan secara daring, ya. Nah, kemudian DPL menginput nilai masuk ke SIAKAD. Jadi langsung Bu Erin yang menginput nilai kalian ke SIAKAD, ya. Kemudian LP2N UIN Radenintan Lampung menerbitkan sertifikat daringnya. Nah, seperti itu ya alurnya. Kemudian ada pembekalan yang dilaksanakan oleh kita, ya. Dari penyiapan sampai nanti akhir sebenarnya harus dilakukan oleh korkelnya, ya. Tetapi nggak apa-apa, hari ini Bu Erin yang menyediakan Zoom-nya, ya. Nah, nanti seluruhnya daftar hadir, materi pembekalan, Bu, dikit sih, Bu. Ya, daftar hadir, materi pembekalan, ya, terus PowerPoint, screenshot, itu semuanya dimasukkan ke dalam CD, kemudian diserahkan kepada Bu Erin, kemudian ke panitia KKN. Oke, agak berisik ya, sorry ya. Oke. Ini ya, bisa dibaca. Bimbingan dilaksanakan. Oke, sorry ya, Bu berisik. Jadi bimbingan dilaksanakan sebanyak 6 kali secara daring oleh DPL kepada masyarakat
ya. DPL kepada peserta selama pelaksanaan KKNDR ini berlangsung. Jadi ada 6 kali kita akan melakukan daring ini ya. Oke. Saya screenshot dulu dan kalian screenshot ini untuk sebagai bukti datanya. Oke. Tunggu sebentar ya. Kita lanjut ke berikutnya. Sorry ya, agak berisik ya, karena ini di akademik. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan ke pertanyaan ya. Jadi Bu Erin langsung jawab di online. Ini satu orang lagi yang belum hadir siapa kira-kira? Mbak, gue lagi ini loh Mbak daring. Sebentar sih. Mbak ini. Ya. Mbak, kecilin sih Mbak, bentar aja. Udah sorry ya, bentar. Saya akan print screen sebentar saja. Ini agak kendala ya, saya salah melakukan daring di akademik. Sebentar. Sorry. Mbak, pelan-pelan sih Mbak. Sebentar aja. Oke, sorry ya, ini terlalu berisik sekali di akademik. Nah, sistematisnya itu sampai 11 September. Nggak bisa Bu, sebentar lagi nih, cuman aduh, gimana ya saya. Oke, sorry ya Dea, ada teknis akademiknya terlalu banyak orang tiba-tiba. Kemudian ada pelaporan ya, lanjut ya, bahwa ada pelaporan yang harus kalian serahkan kepada DPL. Itu yang pertama adalah laporan pembekalan, kedua adalah laporan lampiran ya, 6-7 itu wajib Anda buat sesuai dengan LP2M, yaitu juknisnya. Silahkan buka juknisnya. Kemudian laporan penilaian tentang laporan program kerja. Wah, ini Bima masuk lagi. Laporan akhir ya. Laporan merupakan nilai format yang ditentukan oleh KKN, yaitu lampiran 9. Jadi harus wajib ada lampiran 6, 7, 8, dan 9. Gitu ya. Jadi dibuat nanti, diketik, kemudian Anda tinggal screenshot saja. Jadi tinggal nanti Bu Erin yang masukin ke CD-nya. Sorry ya. Nah, seperti itu teknisnya. Kemudian Oke, langsung ke sini ya. Nah, jadi ada 3 rincian ya yang wajib dengan ketentuan dan bukti pelaporan. Nah, kalian pahami, kemudian nanti saya akan cek satu persatu, kemudian nanti kalau ada yang salah maka akan saya kirimkan ulang gitu ya. Dan ini sasarannya ya, kebijakan KKN tahun ini, KKN bersifat tematik dan pencegahan COVID-19 di masa new normal. Kemudian KKN itu berjalan dari rumah, kemudian sasaran masyarakat dan lembaga sekitar tempat, berbasis IT dan online ya. Jadi ini agak terkendala di akademik, jadi saya mohon maaf ya. Ini sudah berjalan. Sorry, sebentar. CSS lagi. Oke, lanjut ya ke sini. Ada bidang-bidang KKN DR masa new normal ini adalah ya, tujuannya yaitu untuk penguatan kesadaran kepedulian terhadap COVID-19 dan dampaknya. Jadi fokuskan pada kesadaran masyarakat untuk tetap peduli terhadap COVID-19 dan dampaknya.
Yang kedua adalah membangun pemahaman yang tepat tentang relasi agama dan kesehatan, gitu ya. Nah, itu boleh kalian lakukan. Terus yang ketiga, mengembangkan moderasi beragama. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan entrepreneurs home industry atau lingkungan. Jadi boleh membuat bimbingan ya atau dikonsep untuk mengajari atau memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum ya, kesehatan, kemudian lingkungan dan sebagai bagaimana ilmu yang kalian dapatkan semasa teori-teori sebelumnya di semester kemarin, maka kalian bisa terapkan di masyarakat. Oke, kemudian penguatan kesadaran dan kepedulian terhadap COVID-19 ini dengan tujuan agar masyarakat memahami bahaya COVID-19 ini. Jadi kalian bisa membuat metode ya seperti buku ya, kemudian paper, kemudian medsos ya. Kemudian bisa silaturahmi ke tetangga, kemudian ceramah, khutbah ya, itu bisa kalian lakukan secara individu gitu ya. Dan harus wajib Anda melakukan dokumentasi ya. Jadi setiap apapun kegiatanmu itu berbasis dokumentasi. Jadi ya, kemudian khutbah Jumat atau penggalangan donasi itu bisa kalian lakukan. Nah, targetnya siapa? Itu masyarakat ya. Jadi adanya kalian ingin melakukan kesadaran terhadap masyarakat gitu ya. Gah, kecilin ya suaranya, gue lagi daring bentar aja. Terus membangun pemahaman yang tepat tentang relasi agama dan masyarakat, yaitu agar masyarakat memahami, kemudian membangun solidaritas sosial dan kepedulian kepada yang terdampak COVID dengan pendekatan keagamaan ya. Kemudian metodenya sama, boleh kalian gunakan apapun itu, penggalangan dana dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada yang ketiga, bisa mengembangkan moderasi beragama. Jadi teman-teman bisa memilih untuk bagaimana mengembangkan moderasi beragama dengan tujuan agar masyarakat menerima perbedaan dalam kehidupan beragama. Jadi ini tujuannya ketika mengembangkan moderasi beragama bisa juga diterapkan pada lintas agama gitu ya. Kemudian bagaimana kehidupan keagamaan di desamu atau kelompok rumahmu. Apakah sudah menjalankan sunatullah atau yuk dikuatkan sehingga sunatullah itu dijalankan. Kemudian membangun solidaritas kemanusiaan di tengah keragaman kehidupan beragama. Metodenya apa? Yaitu boleh kalian inovasi sendiri, boleh dengan artikel, ya, kemudian silaturahmi atau ceramah-ceramah dengan orang-orang yang secara terbatas, gitu ya. Nah itu dibuat video sehingga nanti bisa kalian explore atau kalian masukkan ke platform media sosial, gitu ya. Nah seperti itu, alhamdulillahirobbil alamin ya, sudah berjalan meeting kita hari ini, sehingga saya harap pembekalan ini walaupun terbatas seperti ini, jika Anda tidak paham atau tidak benar-benar mendengarkan, aduh nggak jelas nih Bu Erin ngomong, itu bisa japri langsung gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke. Dan berbagai kendala akan kita temui nanti ya di perjalanan, sehingga konsultasi kepada DPL itu yang memang ditetapkan hanya 6 itu boleh lebih gitu. Dan jika kalian itu tidak bisa menemukan masalahnya, itu boleh koordinasi dengan DPL. Nah, seperti itu ya. Jadi ada keterkaitan dengan saya dan mahasiswa. Nah, saya saya kira seperti itu ya. Terima kasih untuk kali ini. Dan pembekalan kuliah kerja nyata KKNDR edisi tanggap COVID-19 kelompok 179 dan 180 itu saya nyatakan selesai. Oke? Dengan suara-suara tambahan ya, nggak apa-apa ya, backsound dari akademik. Oke, terima kasih sudah menyimak ya. Silakan meng-SS yang terakhir ya.
di SS, nanti kirimkan ke grup kita apabila teman-teman ada yang tidak sempat. Saya absen dulu ya. Ini full siswanya, jadi kita absen. Oke. SS print screen. Oke. Tunggu sebentar ya, saya sedang meng-SS. Boleh dibuka speakernya. Ada pertanyaan nggak? Kalau pertanyaan langsung di grup saja ya. Kita lanjutkan ya. Oke, terima kasih ya. Maaf untuk keterbatasan kali ini. Nanti untuk bimbingan berikutnya, langsung di atas ini ya. Langsung, sorry ya. Nah ini. Jadi untuk bimbingan berikutnya nanti kita akan lakukan tidak di akademik ya, nanti di ruangan terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Oke, silahkan boleh live. Record. Ini udah, nanti kita close langsung ini. Stop recording. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru 8 orang ya, mbak-mbak semua. Ya, jadi nanti kita akan pendadaran. Ini tanggal 11 September 2020 ya, untuk kelompok 179. Nanti sesuai dengan jadwal itu masuk, jadi boleh meninggalkan room. Jadi satu persatu boleh masuk mengikuti jadwal yang telah saya jadwalkan di WA ya. Dan kita tunggu lagi ya, ini masih 7. Dan jangan live dulu yang angkat grup 179. Masih ada 12 orang lagi kalau nggak salah ya. Kita tunggu. Boleh di WA-in kawan-kawannya yang belum. Iya, bisa 171 itu Liani dan Kiko. Iya, oke, diaktifkan saja mikrofon. Oke, seharian saya tanya untuk Liani dan Kiko. Bilang ya pendadaran bentar ya. Orang tadi dari jam 1. Mereka ditungguin belum mulai rapatnya. Pendadaran Bang, bentar. Duluan aja sih Mbak Weli. Untuk angkatan 179 itu berapa orang yang belum ya? Kalau nggak salah, coba dilihat di WA-nya. Bentar. 11 orang ya, 11 orang. Ini waktu sudah masuk. Kita mulai aja ya. Jadi ini saya absen, ini Yunis masuk. Sebentar. Oke. Screen dulu. Jadi apa kelemahan atau sumber daya apa yang kekurangan ya? Misalnya yang transformasi nggak? Apa hasilnya? Oke, kita mulai aja untuk menghemat waktu teman-teman. Untuk yang jadwalnya di 2.010 ya. Itu boleh tetap di grup Zoom, yang lainnya boleh meninggalkan ruangan, nanti masuk lagi ya sesuai jadwalnya. Oke, terima kasih. Silakan live. Pendengaran saya konflik soalnya. COVID Liani. Pendengaran saya Oke, sekarang sudah ada pesertanya ya. Kali ini kita mulai pendadaran.
Dimulai dari Frisilia dan Mega. Sudah ada orangnya ya? Frisilia dan Mega. Ada nggak? Kendalanya apa, Kak? Belum ada ya Frisilia ya? Oh ya, nggak bisa, memang tidak bisa. Mahasiswa S1 belum bisa mengeluarkan teori. Oke. Bisa mengeluarkan teori itu hanya nanti kalau prosesnya. Oke. Ada proyek yang belum Untuk teman-teman yang lain yang sudah terlambat itu boleh live ya. Di sini yang ditunggu Frisil dan Amalia ya. Oh, salah. Mega, sorry, Frisilia Putri dan Mega untuk ujian pendadaran. Lanjut ke Hesti. Sosialisasinya di sana seperti apa Hesti di Panjat Tunggal? Untuk Yunis, Nurmala Dewi, Nelly, Amelia, Gustin itu boleh meninggalkan grup ya, sudah di absen. Ada pabriknya? Oke, silahkan meninggalkan grup, nggak apa-apa. Amelia, Nelly, dan Nurmala, Amelia, dan Nurmala Dewi ya. Silahkan live deh, nggak apa-apa. Ya, oke. Sampai jumpa. Sudah di absen. Lanjut ke Kriani. Dilihat dari ininya antusias mereka. Apakah ada nggak sih kegiatan penunjang lainnya yang memang dilakukan oleh desa setempat? Coba lebih dekat lagi setelah kalian selesai melakukan KKN. Jadi maksudnya ada program kerja lanjutan gitu yang mungkin kamu sendiri atau ada teman-teman lain misalnya ada follow up dari pihak desa kelurahannya tidak contoh dia kan? Ji, matiin sini Ji. Enji. Sosiologi atau ujiannya apa? Psikologi. Oh iya. Untuk kerjanya apa? Hanya itu, ada lagi? Itu inisiatifnya dimulai dari pada saat kalian KKN atau sosialisasi apa dalam itu gimana? Oke. Ada Mega ya sebentar. Ini sudah mulai hidup lagi. Oke, ini bisa live duluan. Nanti saya mau tanya bagaimana program lanjutan. Oke. Ada Mega, Nelly, dan Ananta ya. Lanjut aja ya, kita masuk ke ujiannya. Silahkan satu-satu Mega dulu. Ya, Mega silahkan sebutkan sebutkan lokasi KKN Anda. Di Kelurahan Tanjung Aman, Bu. Ya. Daerah mana? Desa mana? Tanjung Aman? Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Oh, Kota Bumi Selatan. Oke. Bu Erin mau tanya juga ya. Untuk KKN berapa hari Mega lakukan pelaksanaannya? Selama 40 hari full, Bu. 40 hari full, oke. Programnya bisa dijelasin apa aja? Program yang pertama itu tuh Posyandu, Bu. Posyandu, terus Posyandu itu tuh dilaksanain selama 40 hari kerja tuh dua kali. Nah, ya, untuk Posyandu yang pertama itu tuh kita bantu-bantu di sana sekalian bagiin masker dan brosur, dan kita ngelihat proses bantu-bantu dari kader Posyandunya sendiri. Terus untuk yang Posyandu yang kedua itu kita ngasih peningkatan fungsi Posyandu dengan membagikan bubur sumsum. Oke. Program unggulannya apa, Mbak? Program kerja selanjutnya itu tuh ya, Bu. Program unggulannya? Program unggulannya itu, Bu, peningkatan fungsi Posyandu itu tuh. Oh gitu. Cuman Posyandu aja? Iya. Jadi 40 hari Posyandu doang? Iya, cuman
Ya, yang kedua itu tuh bimbingan belajar, Bu. Bimbingan belajar bimbingan belajar untuk anak TK, Ya. terus SD dan SMP. Kemudian bimbingan mengaji untuk anak-anak yang rumahnya di sekitaran di tempat tinggal saya khususnya di Kelurahan Tanjung Aman. Oke, gitu. 2, program unggulannya apa? Kalau untuk program unggulannya tetap posyandu, cuman kalau untuk program kerja yang lainnya itu bimbingan belajar, bimbingan mengaji, sama ini bersih-bersih lingkungan masjid, Bu. Oke, terkait dengan video itu sudah saya cek. Artikel, untuk artikel keterkaitan dengan bidang ilmunya apa? Itu di sosialisasi door to door-nya, Bu, yang apa sih kebijakan physical distancing yang dilakukan oleh pemerintah. Oh gitu, Mbak dari PPI? Iya. Oke, Mbak Mega Fahrika. Oke, cukup ya. Terima kasih. Silakan Lev. Assalamualaikum. Oke, lanjutnya Frisil. Mana Frisil? Frisil, aktifkan Sil. Mikrofonnya. Sebutkan dari lokasi KKN-nya, wilayahnya di mana? Saya di daerah Natar, negara Ratu Natar, Bu. Negara Ratu, Lampung Tengah. Lampung Selatan. Oh, Lampung Selatan. Oke. Iya, Bu, di daerah Batu Puru. Oh, Batu Puru. Oke. Bagaimana ini konsep dari potensi alam yang ada di sana, Mbak Frisil? Potensi alam yang ada di sana itu tuh lebih unggul di daerah pertanian persawahan, Bu. Terus kemudian ada lagi dia di perkebunan sawit, cuman itu nggak masuk ke potensi desa, dia karena punyanya PT, jadi yang lebih unggul di sana itu untuk pertaniannya, Bu. Oke. Penghasil padi. Berapa lama ikut KKN? Berapa hari? Kurang lebih di sana 40 hari, Bu. Oke, 40 hari ya. Ada kendala nggak? Ada program yang tidak tercapai? Ada, Bu, yang saya kalau untuk Prokja alhamdulillah tercapai semua, Bu, karena kan saya itu di sana nggak mengumpulkan warga, tapi saya sistemnya door to door, dan kalau untuk melaksanakan Prokja seperti bimbingan belajar dan mengajar mengaji itu disesuaikan dengan jadwal mereka, Bu. Oh gitu, baik-baik. Kemudian untuk keterkaitan dengan artikel, itu dari prodi mana, Frisil? Sosiologi ya? Oh, terus kamu di Lampung Selatan dapat siapa? Frisil dari mana? Kalau untuk Bu, saya psikologi. Kalau untuk psikologi, artikel ya. yang saya ambil itu pendidikan sama psikologis masyarakat di Desa Negara Ratu. Oke, terkait ya. Baik. Untuk Frisil cukup. Terima kasih ya. Silahkan Lev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hananta Tasya Nova. Mbak, Assalamualaikum. Ananta. Halo. Ada kendala nggak, Haris? Iya, Bu. Iya, ada suaranya ya. Foto videonya dikasih lihat dong. Nah, gitu. Silakan lokasinya di mana? Ananta. Tasya Nova. Apa kendalanya? Ini dari Lampung. Dari mana? Dari Lampung. Dari mana, Dek? Ada kerja yang belum tercapai. Rame benar. Sukarame Bener Lampung. Banyak ya, berarti mengikuti KKN berkelompok ya. Jadi banyak teman-teman yang lain juga ikut serta ya. Banyak KKN numpang ya kalau di Sukarame. Iya. Prokjanya apa yang terkait dengan keilmuanmu? Pertama itu di TPA, Bu. Pertama, pelajaran Isra mengisi materi akhlak hadroh. Kalau terus dengan saya pembagian masker, sanitizer, penyemprotan rumah warga,
pemasangan himbauan berupa pamflet, lembaran di tempat umum. Ya. Kalau pengembangan SDA-nya hidroponik, Bu. Hidroponik sama semua berarti ya. Kayaknya saya suka rame ini hidroponik semua. Terus terkaitan dengan artikel, Mbak? Artikel dengan keilmuannya, Prodi? PPI, Bu. Oh, PPI. Jadi apa nih artikelnya kemarin? Coba dijelaskan sedikit aja. Tentang apa? Kayak di sana pada saat perbedaannya pada saat kalian apa ya, Bu? Sabar artikelnya lupa. Nah, kok lupa? berefek nggak sih? Sabar Bu, saya baca dikit dulu. Kayak tentang pengembangan gitu, Bu. Perkembangan apa? Ayo, Bu Erin tahu kok kamu nggak tahu. Ayo. Sabar Bu. Saya nggak menjustifikasi bahwa yang di desa itu sebenarnya diberitahu karena ya itu tadi masih ada mindset bahwa mereka yang di desa itu merasa mereka jauh lebih aman daripada di kota. Karena bisa saja ya itu tadi virus di bawah itu kan bukan hanya saja orang dari apa namanya keluar ke dalam itu kan kita ya Nanta gimana orang ya keluar masuk di sana kan nggak tahu. Tentang pengembangan Bu artikelnya. Perkembangan apa? Laporan sudah semua ya Haris ya? Fokus dulu Bu. Oke, lupa ya. Ananta, Enggak, ada Bu, program unggulannya apa? Artikelnya ya Bu ya? Iya. Apa Bu? Program unggulan deh. Kalau nggak tahu judulnya. Program unggulannya. Apa? Tentang ini Bu, kemarin itu kita orang. Tentang apa? Ambil kegiatan kelurahan sama Jumat Bersih, kemarin ikut pemotongan kurban Bu. Oh gitu, jadi 40 hari itu aja? Iya 40 hari, cuman kayak bantu-bantu RT-nya ngambilin kakak warga, terus bantu-bantuin bersih-bersih rumah warga sama penyemprotan. Kan warganya rame tuh RT-nya. Ada di lokasi apa enggak? Tadi nyemprot rumah warga Bu, sama bagian pamflet, udah sama bagian kupon kurban buat. Oh gitu. Buat apa? Buat kurban yang kemarin itu. Oke, terima kasih Ananta ya. Silakan live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Oke, silahkan Neng. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum Neng. Ayo tanggal berapa? Oke, Neng silahkan lokasi kakak ini disebutkan. Oh, kenapa nggak sampai full? Dari mana nih Bu? Dari ini apa program kerja? Jangan, lokasi dulu. Lokasi Neng di mana? Kenapa nggak sampai full? KKN-nya. Lokasi di KKN itu kan harusnya sampai Polres Jaya, Kabupaten Tulang Bawah. Bu, sampai Agustus ya. daerah. Posisi sebelum 15 Agustus sudah caw duluan. Oke. Untuk terkaitan dengan artikel Neng apa, kemudian yang dikaitkan dengan temuan di masyarakat untuk pengabdian masyarakatnya itu apa? Oh, keterkaitan artikel ya. Kalau misalnya di artikel Neng itu ini kayak semacam buat pengembangan alam Bu. Jadi gimana caranya kita ini memanfaatkan alam untuk bertahan hidup di masa pandemi ini. Jadi pengembangannya Neng ini menggunakan cara bercocok tanam, terus sama budidaya dan beberapa mungkin pembelajaran untuk anak-anak di masa pandemi ini. Karena kan anak-anak saat ini tidak ada kegiatan sekali. Gitu, program unggulan. Oke, saya udah nangkap. Program unggulannya apa, Neng? Program unggulannya itu tadi Bu, saya ini membuat dua program, yaitu untuk budidaya dan sinyal. Teleponan sama teman-temanmu kalau ada sinyal.
dari pribadi pasti lah ada chat-chatan. Kalau nggak ada chat-chatan kamu di kampung, murid daya. informasinya dari Jadi mana? setiap warga ini sumbangsih berupa bibit untuk ditanam Saya bilang bahwa informasi itu tidak harus saya kalian yang mungkin jauh. Oh gitu. Jadi Neng nggak jadi KKN di kota, Bandar Lampung ini ya? Pulang kampung jadinya. Oke. Jadi diterima ya. Oke. Neng, oke silakan live ya Neng. Terima kasih. Oke, selanjutnya Nelly. Mana Nel? Ibu. Nelly. Mukanya mana? Oke. Hai Nelly. Silakan sebutkan lokasi tempat KKN ya. Maksudnya dari kelompok 180 Bu, tadi belum di ini soalnya dari telat. Oke, iya Nelly. Tempat lokasi KKN-nya sebutkan. Aku di Pontianak Bu, Pontianak Kabupaten Lampung Barat. Oke, program unggulannya apa dek? Aku mengajar ngaji Bu, mengajar ngaji, terus membantu di pon sana, di desa sana, gotong royong gitu Bu, dalam sehari, setiap harinya. Tapi kalau program unggulannya itu mengajar ngaji Bu. Mbak Nelly bisa ceritain sedikit artikel dan keterkaitan dengan prodimu kamu buat seperti apa? Ya, kalau artikel saya membahas tentang lukasa. Lukasa itu keringanan dalam apa? Keringanan dalam ibadah. Oke, terus? Apa lagi? Terus dikaitkan dengan itu tuh kan di dalam masyarakat Pon Balek itu kan kayak misalnya dalam sholatnya itu kayak diringankan gitu Bu. Jadi saya ngambil judul tersebut untuk memudahkan dalam melaksanakan sholat gitu. Jadi diringankan gitu Bu. Kayak ya bisa sholat di rumah. Jika ingin kamu melaksanakan sudah berarti yang sudah TPA. Nelly melaksanakan KKN berapa hari Nelly? Berapa pria peserta didiknya? Oke. Berapa? Oke, halo selama 40 hari Bu. Oh, 40 hari. Oke Nelly, silakan live dari grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hai. Oke, selanjutnya Nelly Afrianti ya, sudah live. Tia Paksi, ada Tia Paksi? Oke Mbak Tia, silakan lokasinya disebutkan. Lokasi KKN saya di Kampung Bumi Dipasena Makmur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Bu. Oke, berapa hari melakukan KKN? Selama 40 hari. 40 hari. Apa aja program paling unggulan yang kamu sediakan untuk masyarakat? Program unggulannya diantaranya membantu mengajar TPA, terus membantu kegiatan di desa, di kantor desa, pengajian ibu-ibu, sama membantu kegiatan ibu-ibu PKK. Oke. Kemudian selama 40 hari itu hubungan kemitraan selain dengan kelurahan dan masyarakat ada nggak terbina dengan lembaga atau tempat lain? Selain dengan masyarakat, nggak ada Bu, cuman sama lembaga TPA aja. Oh gitu, baik. Terima kasih ya Tia Paksi ya. Iya Bu. Boleh live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kan Ratna, Mbak Ratna, show, buka video call-nya. Oke, Ratna, speakernya diaktifkan. Mbak Ratna, di lokasinya kakaknya di mana, Mbak? Di Kelapa 3, Bu. Kelapa 3 itu di Atau Kaliawi Bandar ya? Lampung. Bandar Kaliawi, Lampung. Kaliawi bukan? Iya. Iya. Iya, Bu. Bisa sebutin program kerjanya? Program kerjanya itu ngajar ngaji, bimbingan belajar, terus kayak ikut Jumat bersih, ada senam rutin mingguan, terus sama yang terakhir tuh ngikut ibu-ibu PKK arisan gitu, Bu, ngebantuin. Oh gitu. Oke, terus program unggulan yang paling ada nggak program yang tidak terlaksana? Alhamdulillah terlaksana semua, Bu. Kalau program unggulannya ngebuat cuci tangan, cuci tangan. Oke, terus? Cuci tangan aja. Itu aja sih, Bu, kalau program unggulannya. Dan Mbak, keterkaitan dengan artikel apa kemarin dengan prodinya? Judulnya? Terkait ini, Bu, psikologi pendidikan saya ambil. Jadi buat ininya artikelnya apa kemarin? Bimbingan dan motivasi belajar pada anak-anak di era new normal di Kelurahan Kelapa 3, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Oke, terkait ya kalau gitu ya. Oke Ratna, terima kasih ya. Boleh live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Irmayanti, silahkan masuk. Buka show sama Yunis. Oke, silakan Irmayanti, sebutkan lokasi KKN-nya di mana? Itu lokasi KKN-nya di Kecamatan Negeri Besar, Kampung Negeri Jaya, Kabupaten Waikanan. Oke, di Waikanan ya. Terdampak COVID nggak, Mbak? Waktu ketika pas lagi KKN itu COVID-nya masih zona hijau, Bu. Oke. Baru setelah siapa namanya? Wakil Bupati meninggal baru itu zona kuning lagi gitu. Oh, di lockdown nggak? Kalau sekarang kayak nggak lockdown tapi nggak ketat banget gitu, Bu. Oh gitu. Ya, jadi programmu terkait KKNDR yang tidak terlaksana apa? Kalau yang tidak terlaksana itu yang ngirim apa sih namanya, kayak penyuluhan tentang kekerasan terhadap ibu dan anak. Nah itu sudah diganti tapi Bu, karena waktunya itu tuh kemepet gitu, Bu. Oke. Jadi KKN terlaksana berapa hari? Kalau berapa harinya itu sebenarnya sampai tanggal 18 baru pelepasan, Bu. Oke, jadi lebih dari 40 hari ya? Iya, Bu. Ya, oke. Boleh live. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Irmayanti. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan yang siapa ya? Yunis Mega Sanjaya dulu ya, Yunis. Ya, Yunis silakan. Halo. Mas Yunis, silahkan lokasi KKN-nya dikasih tahu ke Bu Erin di mana? Lokasi KKN saya di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Bu. Oke, Mas Yunis, boleh kasih tahu Bu Erin, ada nggak program yang tidak atau terlewatkan nggak dijalanin? Kalau terlewatkan sih enggak, Bu, cuman kurang maksimal, Bu, pelaksanaannya. Kenapa kurang maksimal? Kayak ini apa sih? Mengikuti kegiatan Rismu, Bu, Remaja Islam Musola di sini. Itu ada perkumpulan setiap malam Jumat dan itu cuman ikut 2 kali saya, Bu. Oke, gitu. Jadi kenapa nggak rutin dijalanin? Iya, Bu, karena malamnya saya juga ada kerjaan, Bu. Oh, sambil kerja jadinya?
Iya, Bu. Yunis, oke. Kemudian artikelnya yang terkait dengan keilmuannya nyambung nggak? Kamu buat, coba dijelaskan sedikit aja. Kalau artikel itu menurut saya sih nyambung ya Bu ya. Karena di situ saya menjelaskan bagaimana caranya itu manfaat dari sosialisasi terkait dengan kesehatan mental. Itu hubungannya sama kemarin itu. Bentar ya Bu ya. Itu kesehatan mental dengan mengurangi resiko kecemasan, Bu. Oke. Iya. Baik. So far ya nggak ada masalah ya di KKN. Saya lihat juga kamu kumpul tugas. Tapi Yunis kayaknya nggak pernah bimbingan ya? Bimbingan 2 kali, Bu. Apa 3 kali gitu, Bu. Absen nggak? Absen gimana maksudnya, Bu? Ikut Zoom nggak? Ikut, Bu. Ikut ya, nanti saya cek ya. Kok saya kayaknya nggak lihat Yunis. Mungkin di slide berikutnya ya. Oke, Yunis, terima kasih ya, Dek. Baik, ya, terima Bu. kasih. Boleh live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini free seal belum ya, Sil ya? Free seal. Sudah, Bu. Ngapain masuk lagi? Tadi kata Ibu dan semuanya masuk. Oh, nggak usah sayang, nggak usah. Bukan kalian, bukan. Yang belum sayang. Keluar ya, free seal ya. Iya, yang belum aja deh. Oke, free seal. Free seal udah saya conteng. Silakan Amelia dulu deh. Amelia. Sama Galuh sekalian aja ya. Jadi habis Amelia jawab, Galuh jawab. Berapa hari Amelia sama Galuh melakukan KKN, Dek? 40 hari, Bu. Terhitung kalau Galuh, 40 hari terhitung dengan 17-an Agustus. Oke. Amelia? Oke, sosialisasinya tentang apa, Tan? 43. Oh, lebih ya berarti. Oke. Dari program kerja ada yang tidak tercapai, Amil sama Galuh. Kalau dari saya, alhamdulillah tercapai, Bu. Cuma untuk kegiatan bersih-bersih masjid itu terkendala. Hanya 2 kali karena jadwal-jadwal selanjutnya itu bertubrukan dengan jadwal lain gitu, Bu. Kadang ada jadwal mendadak dengan ibu-ibu PKK seperti itu, Bu. Oke, kalau Amil? Nggak apa-apa, tapi tetap tentang tema COVID-nya. Speakernya gedein deh. Nggak kedengeran sayang. Nggak kedengeran. 8 orang. Kerjanya apa mana? Pengaruh pemahaman agama terhadap kebijakan. Nah, kalau di situ pengaruh pemahaman agama, mungkin kita bisa untuk dikondisikan karena agama kalau dulu misalnya pemahaman agama kan mungkin bisa dibantu dengan dari atau kalau di era ya di era sebelum di era waktu pas masa di era masih sebelum COVID itu kan mungkin masih bisa dibantu oleh Oke, lokasi Amelia di mana? Amila di mana lokasi KKN-nya? Di Waikanan. Di mana, Dek? Oh, di Waikanan. Iya, sinyalnya agak susah ya, agak buruk ya. Oke, kalau Galuh, untuk Galuh, artikel Galuh dengan kesesuaian prodi bisa dijelaskan sedikit. Untuk artikel, kemarin saya mengangkat tema dengan kesehatan mental dan subjektif well-being atau konsep kebahagiaan, Bu. Mohon maaf, Bu Hujan. Nah, itu saya sangkut pautkan dengan kebetulan saya ada sosialisasi mengenai subjektif well-being itu, Bu. Berbarengan dengan sosialisasi dengan COVID. Jadi saya rasa
nyambung Bu, ada Nyambung ya? kaitannya. Oke, terkait. Amela, artikel dengan keterkaitan prodinya? Keilmuan? Kalau disalahkan enggak sih, tapi kurang lengkap lah seperti itu ya, karena antara tema dan tema sosialisasi dengan artikelnya berbeda. Mereka itu kan sudah paham ya kan? Ada kekurangan tentang di laporan berapa kali mengadakan sosialisasi? Kurang Itu berapa kali mengadakan sosialisasi sudah dilengkapi, nanti saya cek. Oke, ini ya apa gangguan sinyal ya Mil, nanti Ibu Japri juga tentang terkait WA ya, nggak apa-apa ya. Soalnya nggak terlalu terdengar untuk nanti Ibu Erin Japri ya, Amila sama Galuh. Oke, terima kasih. Boleh live. Terima kasih ya. Dadarannya cukup. Bu Erin percaya kalian melakukan KKN ya. Terima kasih untuk kerjasamanya, dan nanti Bu Erin ada beberapa seperti artikel memang Bu Erin belum koreksi.